Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kafarnaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan kepercayaan itu terutama karena mereka melihat dan merasakan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memberi mereka roti begitu banyak orang, seperti kita dengar dalam Injil minggu yang lalu. Perbanyakan roti. Karena itu mereka mencari Yesus. Ketika Yesus berada di tempat lain, mereka mencari untuk apa? Motifnya ialah untuk mendapatkan makanan seperti yang telah diperoleh.
banyak orang mencari dia dan diketemukan di Kafarnaum. Disitulah mereka menemukan Yesus. Rabi atau guru, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada satu pesan yang lebih penting daripada sekedar mereka memperoleh makanan. Mereka tidak menangkap tanda bahwa apa mukjizat perbanyakan roti itu. Seharusnya mereka menangkap tanda-tanda. Tanda apa? Yaitu siapa dia yang diikuti itu. Siapa dia yang membuat satu mukjizat perbanyakan roti? Tanda itu ada sesuatu yang ditandakan. Dan itu yang belum mereka tangkap. Kepercayaan mereka kepada Yesus sekedar bahwa ini adalah, seperti dikatakan, inilah adalah nabi. Karena berbuat sesuatu yang ketika mereka kelaparan, ketika mereka mengikuti Yesus dan kelaparan, Yesus menghendaki supaya ada mereka menangkap tanda-tanda itu. Dan itu ditunjukkan juga Yesus berpesan kepada mereka yang mengikuti, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Makanan yang bertahan untuk kehidupan kekal. Apa itu? Yaitu makanan yang diberikan oleh diberikan oleh Bapa, yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri yang merupakan makanan untuk hidup yang bertahan sampai kehidupan kekal. Dan itu berarti percaya kepadanya yang diutus oleh Bapaknya di dunia ini, percaya sepenuhnya kepadanya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kepercayaan akan Yesus sebagai roti hidup, karena dia pada akhir Injil hari ini, akulah roti hidup. Di dalam perjumpaan kita setiap waktu, yaitu kita merayakan Ekaristi, kita bersatu dengan Yesus, kita menerima roti hidup itu, menerima Dia, percaya kepadanya, yang memberikan kekuatan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama berkumpul, kita merayakan Ekaristi, dan setiap kali, karena itu Ekaristi dirayakan setiap hari, supaya kita juga mendapatkan makanan iman kepercayaan kita, supaya terus hidup, bahwa kita diberikan kekuatan dan berkat melalui Yesus yang menjadi roti hidup pemberian Bapa. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dengan begitu kita menyadari orang-orang yang dipimpin Musa dibebaskan dari Mesir,
oleh kebaikan Allah, oleh penyelenggaraan Allah. Mereka tidak menyadari di dalam perjalanan mereka bahwa mereka tetap diselenggarakan, diberi roti supaya mereka hidup mempunyai kekuatan. Mereka ingat pada masa lampaunya bahwa mereka merasa lebih enak ketika berada di Mesir. Mereka tidak menyadari penyelenggaraan Allah dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Seperti kita dengar dalam bacaan yang pertama, mereka bersungut-sungut jemaah Israel kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka tidak menyadari perjalanan mereka, bahwa mereka tetap dibimbing, disertai oleh Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini marilah kita bersyukur, berterima kasih atas Ekaristi, yaitu roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang diberikan Bapa, roti hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Karena itu Ekaristi, perayaan Ekaristi yang menjadi sumber ataupun puncak iman kepercayaan kita hidupi, kita rayakan terus-menerus, karena itulah sumber hidup kita. Dalam bacaan berikutnya, banyak orang tidak percaya kepada Yesus sebagai roti hidup, dan mereka meninggalkan Yesus. Karena inilah tidak dipercaya lagi sebagai roti. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku akan menemukan kehidupan. Tapi mereka tidak percaya. Kita semua percaya bahwa menerima Yesus dalam kehidupan kita sebagai roti. Kita setiap kali merayakan Ekaristi, kita bersatu dengan Dia. Bukan hanya dengan Dia saja, tetapi bersatu juga dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita yang merayakan bersama Ekaristi ini. Demikianlah kesatuan kita dengan Yesus menjadi hidup dan merasakan bimbingannya, merasakan tuntunannya untuk dapat bertahan terus di dalam iman kepercayaan akan Dia. Marilah kita hening dan bersyukur atas Ekaristi suci yang menjadi santapan kita bersama untuk bertahan sampai kehidupan abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.